Sedulur semua, coba rasakan atmosfer di sekitar Anda hari ini. Apakah Anda merasakannya? Ada kegelisahan yang menggantung di udara. Ada rasa tidak enak hati yang massal, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas, menunggu sebuah ledakan besar. Tahun ini, 2026 bagi sebagian orang, ini hanyalah angka di kalender. Tapi bagi mereka yang memegang teguh ilmu titen dan waskita leluhur, tahun 2026 adalah gerbang pembuka dari sebuah era yang sudah dituliskan ratusan tahun lalu di atas daun lontar. Siapa yang tidak mengenal Sang Ratu Adil dari Kediri? Sri Aji Jayabaya, Raja Sakti Mandraguna yang matanya mampu menembus dimensi waktu. Beliau bukan sekadar meramal, beliau melihat. Beliau melihat masa di mana kereta berjalan tanpa kuda. Beliau melihat masa di mana Pulau Jawa berkalung besi, dan beliau melihat masa kini, tahun 2026. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah alarm tanda bahaya. Karena dalam serat Jangka Jayabaya, tahun ini disinyalir sebagai puncak dari siklus kala bendu, zaman kehancuran sebelum datangnya masa keemasan. Ada 7 peristiwa besar yang dikabarkan akan mengguncang pondasi hidup kita. Dan di bagian pertama ini, kita akan mengupas 2 hal paling mengerikan yang akan menghantam sendi kehidupan manusia, kelaparan massal dan hilangnya kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam waspada untuk seluruh sedulur misteri YouTube. Mari kita buka lembar pertama dari ramalan yang bikin merinding ini. Jayabaya menyebutkan sebuah kalimat singkat namun dampaknya bisa membunuh pelan-pelan. Wong cilik bakal angel golek pangan. Artinya, rakyat kecil akan sangat kesulitan mencari makan. Sedulur, perhatikan pasar-pasar kita hari ini. Perhatikan harga beras, harga minyak, harga kebutuhan pokok. Apakah Anda merasa uang Anda semakin tidak ada nilainya? Anda membawa uang 100.000 ke pasar, tapi pulang dengan kantong plastik yang nyaris kosong. Ini adalah tanda dimulainya gejolak ekonomi besar-besaran. Jayabaya meramalkan situasi di mana pasar ilang kumandange, pasar kehilangan keramaiannya. Bukan karena tidak ada barang, tapi karena daya beli rakyat hancur lebur. Inflasi gila-gilaan akan mencekik leher rakyat jelata. Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun di mana perut menjadi urusan paling berdarah. Di desa-desa, lumbung padi menipis. Di kota-kota, PHK terjadi di mana-mana. Orang yang dulunya hidup berkecukupan, tiba-tiba jatuh miskin dalam semalam. Yang dulunya miskin, semakin terperosok ke dalam lubang kelaparan. Bayangkan seorang ibu yang menangis di dapur karena pancinya kosong. Seorang ayah yang pulang kerja dengan tangan hampa, menunduk malu melihat wajah anak-anaknya. Ini bukan adegan film, sedulur. Ini adalah realita yang sudah mulai mengintip di balik pintu rumah kita. Filosofi Jawa, mangan ora mangan sing penting kumpul, makan tidak makan yang penting berkumpul, akan diuji habis-habisan di tahun ini. Karena ketika perut lapar, logika mati. Ketika anak menangis minta susu, iman bisa goyah. Inilah bahaya sesungguhnya dari krisis pangan yang diramalkan Jayabaya. Ia tidak hanya membunuh badan, tapi juga membunuh moral. Kejahatan karena lapar akan merajalela. Orang akan nekat. Dan ini membawa kita pada poin kedua yang jauh lebih mengerikan daripada kelaparan itu sendiri, yaitu runtuhnya persaudaraan dan konflik sosial. Dengarkan tembang sinom dari Jayabaya ini. Sedulur bakal dadi musuh, tonggo bakal dadi setru. Saudara akan menjadi musuh, tetangga akan menjadi lawan. Tahun 2026 diramalkan sebagai tahun panas. Bukan hanya cuacanya, tapi hati manusianya. Sumbu kesabaran manusia menjadi sangat pendek. Masyarakat kita akan mudah sekali terbakar amarah. Hanya karena masalah sepele, masalah batas tanah sejengkal, masalah beda pilihan politik, masalah ketersinggungan di grup WhatsApp, orang bisa saling bunuh. Di mana letak tepo seliro? Di mana letak gotong royong? Semuanya seolah lenyap di telan ego. Jayabaya menggambarkan zaman ini sebagai zaman di mana wong Jowo ilang Jawane. Orang Jawa, Nusantara, kehilangan jati dirinya.
Kita yang dulu dikenal ramah, santun, dan guyub rukun, tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang beringas, penuh curiga, dan saling menjatuhkan. Media sosial akan menjadi bensin yang menyiram api permusuhan ini. Fitnah menyebar lebih cepat daripada cahaya. Hoax dipercaya sebagai kebenaran, sementara kebenaran dianggap dongeng. Orang lebih suka mendengar hasutan daripada nasihat bijak. Anda akan melihat pemandangan menyedihkan. Kakak dan adik tidak saling sapa bertahun-tahun hanya karena warisan yang tak seberapa. Sahabat karib yang dulu makan sepiring berdua, kini saling lapor polisi karena hutang piutang. Tetangga saling menutup pintu rapat-rapat, tidak peduli meski sebelahnya mati kelaparan. Inilah yang disebut krisis sosial. Pondasi masyarakat kita retak. Kita menjadi lemah karena kita terpecah belah. Dan ketika kita sibuk saling cakar, kita lupa bahwa ada ancaman yang lebih besar sedang mengintai di luar sana. Jayabaya memperingatkan, akeh janji ora ditepati, akeh wong wani nglanggar sumpah. Banyak janji tidak ditepati, banyak orang berani melanggar sumpah. Kepercayaan menjadi barang langka. Anda tidak akan tahu mana kawan, mana lawan. Orang yang di depan Anda tersenyum manis, di belakang Anda siap menikam dengan belati pengkhianatan. Sedulurku, jika dua hal ini, perut yang lapar dan hati yang penuh benci, bertemu dalam satu waktu di tahun 2026, maka yang terjadi adalah kies, kekacauan. Jalanan menjadi tidak aman. Rumah bukan lagi tempat berlindung. Rasa curiga menghantui setiap langkah. Apakah ini takdir yang tidak bisa diubah? Ataukah ini sekadar peringatan agar kita bersiap? Jayabaya menuliskan ini bukan agar kita putus asa. Beliau menuliskan ini sebagai payung. Sedia payung sebelum hujan. Jika Anda tahu badai ekonomi akan datang, maka berhematlah dari sekarang. Tanamlah singkong di pekarangan. Jangan bergantung pada beras pasar. Jika Anda tahu badai kebencian akan datang, maka pereratlah silaturahmi. Maafkanlah kesalahan saudaramu sebelum permusuhan itu membesar. Tapi ingat, sedulur, ujian tahun 2026 tidak berhenti di sini. Ketika manusia sudah saling memakan sesamanya karena lapar dan benci, maka ibu bumi akan mulai bereaksi. Alam tidak akan tinggal diam melihat kerusakan moral di atas punggungnya. Setelah kekacauan manusia ini, Jayabaya meramalkan datangnya pukulan ketiga, bencana alam yang tidak masuk akal dan wabah penyakit yang belum ada obatnya. Gunung-gunung akan mulai batuk, air laut akan naik ke daratan, dan tanah tempat kita berpijak akan berguncang hebat seolah ingin merontokkan dosa-dosa manusia di atasnya. Bagaimana wujud mengerikan dari amukan alam di tahun 2026 ini? Dan penyakit aneh apa yang diprediksi akan membuat banyak orang, esuk loro sore mati, pagi sakit sore meninggal? Persiapkan mental dan iman Anda. Kita akan mengupas tuntas teror alam dan wabah ini di video bagian kedua. Jangan sampai Anda melewatkannya, karena ketidaktahuan adalah sumber celaka. Setelah di bagian pertama kita melihat bagaimana manusia saling mangsa karena lapar dan benci, kini kita memasuki babak yang jauh lebih kelam. Babak di mana Ibu Pertiwi akhirnya habis kesabarannya. Dalam falsafah Jawa, ada hukum cakra manggilingan. Ketika keseimbangan rusak, alam akan bergerak mencari keseimbangannya sendiri. Dan cara alam menyeimbangkan diri seringkali terlihat kejam di mata manusia. Jayabaya menyebut tahun 2026 sebagai masa bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Peristiwa besar ketiga yang diramalkan akan menghantam kita adalah bencana alam beruntun, goro-goro alam. Dengarkan tembang jangka Jayabaya ini, geni gunung bakal metu tanpa diundang, banyu gede bakal nyapu daratan. Api gunung akan keluar tanpa diundang, air besar akan menyapu daratan. Tahun 2026 diprediksi sebagai tahun di mana paku bumi atau gunung-gunung berapi di Nusantara akan terbangun dari tidur panjangnya. Mereka tidak meletus sendirian, tapi bersahut-sahutan. Ketika satu batuk, yang lain ikut memuntahkan isi perut bumi. Abu vulkanik akan menutupi matahari, membuat siang tampak seperti malam. Indonesia, tanah surga yang kita pijak ini, berdiri di atas cincin api, Ring of Fire.
Kita hidup di atas punggung naga yang sedang menggeliat. Gempa bumi diramalkan akan terjadi dengan frekuensi yang tidak wajar. Tanah yang kita anggap kokoh, tiba-tiba terbelah. Rumah-rumah yang kita bangun dengan keringat bertahun-tahun, bisa rata dengan tanah dalam hitungan detik. Dan hati-hati dengan unsur air. Jayabaya memperingatkan tentang air bah yang datang tiba-tiba. Laut akan munggah ing daratan, naik ke daratan. Wilayah pesisir terancam sapuan gelombang yang tak kenal ampun. Banjir bandang akan menerjang bukan hanya karena hujan, tapi karena hutan-hutan yang gundul tak lagi mampu menahan tangis langit. Apakah ini hukuman Tuhan? Leluhur menyebutnya sebagai ruat jagat. Alam sedang membersihkan diri dari kotoran-kotoran keserakahan manusia. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Sedulur, perhatikan hewan-hewan. Burung-burung mulai turun gunung, hewan ternak gelisah tanpa sebab. Semut-semut berpindah sarang secara massal. Hewan punya insting yang tajam, mereka tahu bahaya akan datang. Manusia? Manusia seringkali terlalu sombong sampai bencana itu benar-benar merenggut nyawa. Namun, teror alam ini belum seberapa dibandingkan dengan peristiwa keempat. Munculnya wabah penyakit baru, pagebluk anyar. Kita semua masih trauma dengan pandemi yang lalu. Tapi Jayabaya memberikan sinyal yang lebih mengerikan untuk 2026. Bakal ana leloro anyar sing gegirisi, obat-obatan angel dipanggihi, akeh wong bakal ambruk. Akan ada penyakit baru yang mengerikan. Obatnya sulit ditemukan. Banyak orang akan tumbang. Istilah Jawa kuno menyebutnya pagebluk. Ciri khas pagebluk di era kala bendu adalah esuk loro, sore pati, sore loro, esuk pati. Pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Kecepatan penyebarannya di luar nalar medis. Penyakit ini menyerang diam-diam. Mungkin ia tidak terlihat gejalanya di awal, tapi begitu menyerang, tubuh manusia yang sudah lemah karena kelaparan dan stres, akibat krisis ekonomi di poin 1, tidak akan mampu bertahan. Dunia medis akan dibuat bingung. Dokter-dokter kehabisan akal. Rumah sakit akan penuh sesak, melebihi kapasitas. Orang-orang akan ketakutan keluar rumah, bukan hanya takut virus, tapi takut pada ketidakpastian. Ini adalah peringatan keras bagi kita untuk menjaga tidak hanya kebersihan raga, tapi juga kebersihan jiwa. Karena konon, pagebluk hanya akan menyingkir dari mereka yang memiliki pagar batin yang kuat. Di tengah kondisi rakyat yang sekarat, dihajar kelaparan, dihantam bencana, dan digerogoti penyakit, kita berharap pemimpin akan datang sebagai juru selamat. Kita berharap negara hadir melindungi rakyatnya. Tapi, inilah peristiwa kelima yang paling menyayat hati, krisis kepemimpinan dan pengkhianatan elit politik. Jayabaya menulis dengan tinta hitam, pemimpin bakal podo rebutan kursi, rakyat dilali. Janji-janji mungkoyo angin sepau-sepau. Tahun 2026 adalah tahun politik yang brutal. Di saat rakyat butuh beras, para pemimpin justru sibuk berebut kekuasaan. Di saat rakyat butuh obat, para pejabat justru sibuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kita akan menyaksikan tontonan yang menjijikkan. Para elit saling sikut, saling jatuhkan, dan saling buka aib demi sebuah kursi jabatan. Mereka akan datang dengan wajah manis saat butuh suara. Tapi begitu duduk di singgasana, mereka lupa daratan. Mereka lupa bahwa kursi yang mereka duduki itu basah oleh air mata dan darah rakyat. Ini adalah zaman di mana gajah tarung podo gajah, pelanduk mati tengah-tengah. Para pembesar bertarung sesama pembesar. Rakyat kecil yang mati terinjak-injak di tengahnya. Korupsi akan semakin gila-gilaan dan terang-terangan. Hukum bisa dibeli. Keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati orang kaya. Orang jujur akan disingkirkan. Orang penjilat akan dinaikkan derajatnya. Jayabaya menyebutnya zaman, wolak-waliking zaman. Zaman yang terbolak-balik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kondisi ini diperparah dengan peristiwa keenam. Kekacauan iklim, mangsa sing bingung. Jayabaya meramalkan. Nalika kudu panas malah udan, nalika kudu udan malah garing.
Musim menjadi gila. Petani akan menangis darah. Saat padi butuh air, kemarau panjang datang membakar sawah. Saat padi siap panen, banjir datang menenggelamkan harapan. Siklus tanam hancur. Ini bukan sekadar perubahan cuaca, sedulur. Ini adalah tanda bahwa langit pun sudah bingung melihat tingkah pola manusia. Ketidakteraturan di bumi, politik sosial, memicu ketidakteraturan di langit, cuaca. Semuanya saling terhubung. Bayangkan skenario mimpi buruk ini terjadi bersamaan di tahun 2026. Anda bangun pagi dengan berita beras langka. Siangnya, gempa mengguncang rumah Anda. Sorenya, Anda mendengar kabar tetangga meninggal karena penyakit aneh. Dan malamnya, saat Anda menyalakan TV berharap ada solusi, yang Anda lihat hanyalah para politisi yang berdebat kusir memperebutkan kekuasaan tanpa peduli nasib Anda. Rasanya seperti tidak ada harapan. Rasanya seperti kiamat kecil sudah tiba di depan mata. Keputusasaan akan merayap di setiap dinding rumah. Namun, tunggu dulu, sedulur. Jangan matikan video ini dengan hati yang hancur. Jangan biarkan ketakutan menguasai jiwa Anda sepenuhnya. Karena di balik pekatnya awan hitam kalabendu ini, Prabu Jayabaya menyisipkan satu cahaya emas. Ada peristiwa ketujuh. Sebuah peristiwa pamungkas yang menjadi kunci jawaban dari semua penderitaan ini. Ada titik balik yang dijanjikan. Sebuah fenomena di mana manusia yang tersisa, manusia yang terpilih, akan mengalami evolusi batin yang luar biasa. Apa itu peristiwa ketujuh? Dan bagaimana cara kita agar termasuk dalam golongan orang yang selamat melewati badai 2026 ini? Apakah benar akan muncul sosok Ratu Adil? Ataukah Ratu Adil itu ada di dalam diri kita sendiri? Kencangkan sabuk pengaman spiritual Anda. Kita akan menuju bagian terakhir yang paling penting. Jalan keselamatan dan kebangkitan kesadaran. Simak video bagian ketiga, karena disitulah harapan Anda berada. Sedulurku yang dirahmati Tuhan, tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Lepaskan sejenak rasa sesak dan ketakutan yang mungkin menyelimuti dada Anda setelah mendengar 6 peristiwa mengerikan di bagian sebelumnya. Benar, tahun 2026 digambarkan gelap. Benar, badai itu nyata. Namun, ingatlah hukum alam, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada malam yang selamanya. Dan Prabu Jayabaya, sang waskita, tidak hanya mewariskan kabar buruk. Di ujung serat ramalannya, beliau menyisipkan satu permata yang paling berharga. Inilah peristiwa ketujuh. Peristiwa pamungkas yang menjadi kunci jawaban dari semua teka-teki penderitaan ini, kebangkitan spiritual dan kembalinya manusia ke titik nol. Jayabaya meramalkan, ing tengah-tengah pagebluk lan kesusahan, wong bakal mulih marang pangeran. Mulih marang adat lan budaya leluhur. Di tengah-tengah bencana dan kesusahan, orang akan pulang kembali kepada Tuhan. Pulang kembali pada adat dan budaya leluhur. Sedulur, sadarkah Anda? Selama ini kita hidup di zaman yang serba materi. Kita terlalu sibuk mengejar harta, jabatan, dan validasi duniawi. Kita lupa bahwa kita punya jiwa. Kita lupa sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Tahun 2026 adalah cara semesta menampar kita agar bangun dari tidur panjang. Ketika uang tidak lagi berharga karena inflasi, ketika jabatan tidak bisa menolong dari penyakit, ketika teknologi tidak bisa menghentikan gempa bumi, kemana manusia akan lari? Hanya ada satu tempat pelarian, Tuhan. Peristiwa ketujuh ini adalah titik balik kesadaran massal. Masjid-masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah akan penuh sesak. Bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan dan keputusasaan yang mendalam. Manusia akan bersujud dengan sebenar-benarnya sujud. Tangisan tobat akan terdengar di setiap sepertiga malam. Orang-orang yang dulu sombong, yang merasa dirinya Tuhan kecil, akan tersungkur mencium tanah, mengakui ketidakberdayaan mereka. Pepatah Jawa mengatakan, wong loro iku cedak karo pangeran. Orang yang sakit menderita itu dekat dengan Tuhan.
Penderitaan tahun 2026 bukanlah azab semata, melainkan undangan mesra dari Sang Pencipta agar kita pulang ke rumah sejati kita. Selain kembali pada Tuhan, Jayabaya menyebutkan kita akan kembali ke akar, back to roots. Di saat sistem modern gagal melindungi kita, kearifan lokal leluhur akan bangkit kembali. Kita akan kembali belajar tepo seliro, tenggang rasa. Kita akan kembali menghidupkan gotong royong. Kita akan kembali menghargai alam seperti leluhur kita yang menganggap bumi sebagai ibu. Inilah wujud asli dari Ratu Adil yang dinanti-nanti. Ratu Adil bukanlah sosok superhero yang turun dari langit membawa tongkat ajaib. Ratu Adil adalah sifat adil yang bangkit di dalam diri setiap manusia setelah ditempa oleh penderitaan hebat. Lantas, sedulur, bagaimana caranya agar kita bisa selamat melewati badai menuju masa keemasan ini? Apa bekal yang harus kita siapkan mulai detik ini? Kuncinya ada pada pesan abadi Rangga Warsita yang selaras dengan Jayabaya. Amenangi zaman edan, ayo ing pambudi. Begja-begjane kang lali, isi begja kang eling lan waspada. Menghadapi zaman gila, serba sulit dalam bertindak. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa hanyut dalam kegilaan. Masih jauh lebih beruntung orang yang eling dan waspada. Eling, ingat. Ingat pada Tuhan. Jangan lepaskan tali iman Anda sedetik pun. Ketika gempa mengguncang, ketika perut lapar, ketika wabah menyerang, zikir dan doa adalah tameng gaib yang paling kuat. Eling juga berarti ingat pada jati diri sebagai manusia Nusantara yang berbudi luhur. Waspada. Waspada terhadap lingkungan. Baca tanda-tanda alam. Jangan lengah. Persiapkan fisik dan logistik semampu kita, seperti menanam pangan sendiri, menjaga kesehatan, berhemat, tapi jangan panik. Waspada juga berarti menyaring informasi. Jangan mudah terhasut domba-domba yang ingin memecah belah. Sedulurku, jika ramalan 2026 ini benar terjadi, jangan takut. Kita adalah keturunan bangsa petarung. Leluhur kita sudah melewati letusan Toba, melewati penjajahan ratusan tahun, melewati berbagai pagebluk kuno. Darah mereka mengalir di tubuh kita. Kita punya DNA, survival, bertahan hidup. Jadikan peringatan Jayabaya ini sebagai pecut, cambuk, untuk memperbaiki diri. Mulailah hari ini dengan memeluk anak-anak Anda lebih erat. Minta maaf pada orang tua. Sapa tetangga Anda dengan senyum tulus. Bersedekahlah walau sedikit, karena sedekah adalah penolak bala, tulak balak. Mari kita tutup perjalanan batin ini dengan sebuah doa bersama. Satukan frekuensi hati kita. Tundukkan kepala sejenak. Suara narator berubah menjadi sangat dalam, hening, dan khusyuk. Ya Allah, ya Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Penguasa langit dan bumi. Kami hamba MU yang lemah ini bersimpuh di hadapan MU. Jika tahun 2026 adalah tahun ujian bagi kami, maka kuatkanlah bahu kami untuk memikulnya. Jika bencana adalah cara MU menegur kami, maka lembutkanlah hati kami untuk segera bertobat sebelum terlambat. Lindungilah keluarga kami, lindungilah anak cucu kami, lindungilah Nusantara tercinta ini dari kehancuran. Jauhkan kami dari kelaparan yang mematikan hati, jauhkan kami dari penyakit yang tak ada obatnya, dan jauhkan kami dari permusuhan sesama saudara. Berikanlah kami cahaya di tengah kegelapan kala bendu. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang eling lan waspada, golongan yang Engkau selamatkan untuk membangun kembali peradaban yang lebih mulia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedulur semua, terima kasih telah menemani perjalanan panjang menguak misteri ramalan Jayabaya 2026 di channel ini. Ingat, takdir bisa berubah dengan kekuatan doa dan ikhtiar. Jangan simpan peringatan ini sendirian. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Ajak mereka bersiap, bukan untuk panik, tapi untuk saling menguatkan. Kita akan lebih kuat jika bersama, seperti lidi yang diikat menjadi sapu. Tuliskan harapan dan doa terbaik Anda untuk tahun 2026 di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai buku doa, raksasa yang diamini oleh ribuan orang. Siapa tahu,
Salah satu dari doa kita dikabulkan dan mampu menolak bala bencana. Sampai jumpa di konten misteri berikutnya. Tetaplah eling, tetaplah waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.